أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama hadir dalam majelis ilmu ini. Sama-sama kita berniat i'tikaf menunggu waktu Isya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Az-Zubair bin Awam, hadis ini panjang sekali, yang awalnya adalah, atau hadis ini juga disebut dengan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala ketika duduk di atas arasnya dan memandang makhluknya, maka Allah mengatakan, ibadi, wahai hambaku, antum khalqi, kalian adalah hambaku, kalian adalah ciptaanku. Wa ana rabbukum, dan saya adalah Tuhan kalian. Arzaqukum biyadi, rezeki kalian berada di tanganku, rezeki kalian dalam genggamanku, rezeki kalian aku yang mengatur, kata Allah Subhanahu wa taala. Fala tut'ibu, maka janganlah kamu bersusah-susah, berpayah-payah, fima takaffaltu lakum, tentang sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala jamin untuk kalian. Fatlubu minni arzaqakum, maka mintalah kepadaku rezeki kalian. Farfa'u ilayya hawaijakum, dan sampaikanlah kepadaku kebutuhan-kebutuhan, hajat-hajatmu. Wansibu ilayya anfusakum, maka hadapkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala
asubbu alaikum arzaqakum, maka Allah akan mencurahkan kepada kalian rezeki kalian. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau pesankan kepada sahabat mulia, yaitu Az-Zubair Ibnul Awwam. Ibadi, wahai hambaku, kata Allah, antum khalqi, kalian adalah makhlukku, wa ana rabbukum, dan saya ini adalah Tuhan kalian. Saya yang menciptakan kalian. Arzaqukum biyadi, rezeki kalian semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatur, Allah yang menjamin, Allah yang menentukan, Allah yang mengkadarkan, Allah yang menentukan, Allah yang menakarkan untuk manusia. Fala tut'ibu fima takaffaltu lakum, maka jangan kamu bersusah-susah tentang sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua manusia tidak akan mati kecuali setelah dia mendapatkan semua rezekinya dia. Maka tidak perlu khawatir. Fala tut'ibu fima takaffaltu lakum, jangan kamu bersusah-susah tentang sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bukan lalu tidak bekerja, berarti tidak usah bekerja, bukan begitu maksudnya. Bekerja tapi perhatikan halal dan haramnya, ambil yang halal saja, tinggalkan yang haram. Jangan diambil semua, menghalalkan segala cara, yang penting dapat. Mau mencuri, mau korupsi, mau menipu, ya, agar demi untuk mendapatkan harta, mendapatkan uang. Maka perhatikan halal haramnya. Allah ridho atau tidak dengan pekerjaan kita, dengan profesi kita. Bekerja, jangan tinggalkan sholat. Bekerja, jangan lupa birrul walidain. Bekerja, jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua. Jangan gara-gara bekerja menjauhi orang tua, tidak berbakti kepada orang tua, lupa kepada orang tua. Kenapa? Karena kamu itu diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Ayatnya kita sudah hafal dari dulu, kita sudah hafal. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau ada ma kemudian ada illa, itu maknanya yang lain tidak ada. Ma itu tidak, kecuali. Wa ma, dan tidaklah, khalaqatul jinna, aku ciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa, kecuali, hanya itu toh, berarti yang lain tidak. Untuk apa? Liya'budun, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kerja adalah ibadah. Maka ketika bekerja, jangan lupa untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika bekerja, jangan lupa sholat.
Jangan gara-gara bekerja sholatnya ketinggalan, gara-gara bekerja sholatnya telat terus, gara-gara bekerja tidak bisa sholat berjamaah, gara-gara rapat tidak tinggal sholat berjamaah, gara-gara main, gara-gara menonton, gara-gara maka tinggal sholatnya. Maka perhatikan begitu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis salati, dan perintahkan keluargamu untuk salat. Istrimu suruh salat, anakmu suruh salat, cucumu suruh salat, keluargamu suruh salat. Ada orang yang tinggal di rumahmu, suruh salat. Keluargamu, wa'mur ahlaka bis salah, maka suruhlah keluargamu untuk salat, ya. Wastabir 'alaiha, dan wastabir itu di atasnya wasbir. Kalau wasbir itu bersabarlah, wastabir itu sabarnya berlipat-lipat, berkali lipat. Wastabir 'alaiha itu berarti sabarnya bukan sabar yang biasa. Paksakan dirimu untuk sabar dan berusahalah untuk sabar. Wastabir 'alaiha, karena susah. Coba anak kita subuh dibangunkan, setengah mati membangunkan, ya, apalagi masih SMP, SMA, umur 10 tahun. Itu kalau tidak sabar tidak bisa. Wastabir 'alaiha berarti berusaha untuk sabar, sabarnya luar biasa. Wastabir 'alaiha. Alhamdulillah kalau anak ya sekali dibangunin langsung bangun, ya, disuruh sholat langsung sholat, masya Allah, nikmat luar biasa. Istrinya sholat, suaminya sholat, masya Allah, alhamdulillah. Tapi kalau belum, maka perlu wastabir 'alaiha. Karena itu Al-Quran bukan hanya wasbir, wastabir itu lebih berat dibanding wasbir. Wastabir 'alaiha, dan bersiaplah lipat gandakan kesabaranmu untuk sholat tadi, memerintahkan sholat. Ada orang, insyaallah ya, ada orang menikah dengan mu'alaf, ternyata istrinya berjalan waktu sulit untuk sholat. Nah, orang ini dulu mereka itu berdua bisnis, artinya membangun bisnis itu berdua. Jadi laki sama suaminya itu sama kuatnya uangnya. Kemudian mereka menikah, tapi satu taat, satu enggak. Itu masya Allah kesabarannya untuk supaya ya istrinya itu untuk bisa sholat. Maka ya pantas Al-Quran sendiri menggunakan kata bukan wasbir, wastabir 'alaiha, dan lipat gandakan kesabaranmu untuk mengajak, untuk menyuruh, untuk supaya keluarga itu bisa sholat, apalagi sholatnya sholat
berjamaah di masjid. Ya, lebih sulit lagi salat berjamaah di masjid. Wastabir 'alaiha, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid. Itu Masya Allah. Kalau tidak sabar, tidak jadi, ya, gagal. Maka wastabir 'alaiha. Maka setiap hari, setiap waktu sholat diingatkan, ya, keluarganya. Wastabir 'alaiha. Maka kelanjutan ayatnya apa? La nas'aluka rizqa. Kata Allah, kami tidak minta rezeki kepada kamu. La nas'aluka rizqa. Allah tidak minta rezeki kepada kita. Allah hanya minta kita beribadah, salat. Perintahkan keluargamu, anakmu, istrimu, cucumu, semuanya, keluargamu, salat. La nas'aluka rizqa. Kami tidak minta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquka. Kami yang memberikan kamu rezeki. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi rezeki. Nahnu narzuquka. Kami yang memberi kamu rezeki. Wal aqibatu littaqwa. Dan akibat yang baik adalah untuk orang yang bertakwa. Maka kita bekerja, ya bekerja, bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala fala tut'ibu fima takaffaltu lakum, maka janganlah kamu bersusah-susah tentang sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekerja, iya, kenapa? Karena kerja adalah ibadah. Kerja adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perhatikan halal haramnya, Allah ridha apa tidak. Kemudian jangan lupakan Allah ketika kita bekerja itu. Datang waktu salat, ya salat. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai salat hari Jumat, perintahnya selesai salat Jumat jangan istirahat, ya. Selesai salat Jumat kembali ke tokonya, kembali kemana? Ke pasarnya, kembali ke kantornya, kembali ke sekolahnya. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wazkurullaha katsira, dan ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Itulah muslim, itulah mukmin. Ya, mereka memaknai kehidupan itu seperti itu. Ya. Fatlubu minni arzaqakum. Maka minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta. Farfa'u ilayya hawaijakum. Maka sampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita minta? Minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa di dalam Al-Quran, Masya Allah, doa dalam Al-Quran, banyak sekali doa dalam Al-Quran. Doa apa saja ada di dalam Al-Quran. Doa minta apa? Doa minta istri, doa minta suami, doa minta anak, doa minta rezeki, doa minta kesabaran. Apa saja dalam Al-Quran sudah ada diajarkan doa-doa. Maka fatlubu minni arzaqakum farfa'u ilayya hawaijakum. Sampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selesai sholat, zikir dulu,
Ya, selesai sholat, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Zikir, selesai zikir, doa. Jangan selesai sholat langsung update status. Selesai sholat, ini yang dilihat, apa yang dilihat? Ya, tinggalkan dulu sebentar HP-mu. Selesai sholat, alhamdulillah, update status. Saya selesai sholat asar. Maka doa, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan hajatmu kepada farfa'u ilayya hawaijakum. Maka sampaikan hajatmu, apa saja kebutuhanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa minta anak soleh, doa minta rezeki, doa apa saja dalam Al-Quran sudah diajarkan. Farfa'u ilayya hawaijakum wansubu ilayya anfusakum. Dan hadapkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asubbu alaikum arzaqakum, maka Allah akan mencurahkan kepada kamu rezekimu. Itulah yang menjadi keyakinan. Pesan ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kepada sahabat mulia Az-Zubair ibn al-Awwam. Ya. Ada cerita, ada seorang budak di zaman dulu. Budak ini semua di negeri itu sedang terjadi kelaparan. Makanan pokoknya gandum dan mereka tidak punya gandum. Orang kelaparan. Kemudian budak ini goyang-goyang, joget-joget di pasar. Ya. Orang semuanya susah, dia malah senang. Kemudian seorang ulama itu melihat budak tersebut dan bertanya kepada budak itu, kenapa kamu goyang-goyang? Orang semuanya susah, kamu goyang-goyang. Kata budak itu, saya punya tuan, saya punya majikan, dan dia punya gudang gandum. Dia punya gudang gandum. Selama saya bekerja dengan baik, melayani tuan saya, selama saya bekerja ya sesuai dengan harapan tuan saya, maka makan saya dijamin oleh tuan saya. Maka tiba-tiba ulama ini pingsan. Ya Allah, pingsan. Kemudian disadarkan. Kalau sekarang ya mungkin paling corona ini. Omikron ini, apa lagi namanya, aneh-aneh. Setelah sadar, lalu orang bertanya, kenapa Anda pingsan? Kata ulama tersebut, nah itulah bedanya ulama dengan orang biasa. Kata ulama tersebut, budak ini baru punya tuan, punya gudang gandum. Dia tidak takut tidak makan. Kalau dia kerja dengan baik, pasti dia akan diberikan makan oleh makanannya dijamin oleh tuannya. Kita ini punya Tuhan, kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah ya langit, perbendaharaan langit dan bumi. Tapi kita tidak yakin. Maka begitulah ya.
orang memaknai peristiwa. Kalau bagi kita mungkin biasa-biasa saja, tapi bagi ulama itu pukulan luar biasa. Ya. Kalau kamu beribadah dengan baik kepada Allah, maka rezekimu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu benar-benar menjadi hambanya Allah, ibadah liya'budun tadi, ibadah yang benar kepada Allah, maka rezekimu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah maghrib rahimakumullah, maka begitulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya mereka memahami hadis ini bukan berarti mereka tidak bekerja, mereka bekerja, tapi masya Allah, apa yang harta yang mereka dapatkan, rezeki yang mereka peroleh itu tidak menghalangi mereka dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak ada merasa bakhil di dalam dirinya untuk menginfakkan apa yang sudah diberikan, dikaruniakan oleh Allah kepada mereka. Maka sahabat itu masya Allah, mereka infaknya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Zubair bin Awam itu salah seorang sahabat terkaya, termasuk salah seorang sahabat terkaya. Ketika beliau meninggal dunia, hutangnya 2,2 juta. 2,2 juta. Ada yang mengatakan 2,2 juta dinar, ada yang mengatakan 2,2 juta dirham, tapi kemungkinan dirham. Berapa hutangnya Zubair bin Awam itu ketika beliau meninggal? Hutangnya 2,2 juta kali 60.000. Berapa? Hah? 12 apa? 12 M. Sedikit ya. Hah? Nggak banyak kan? Cuman 12 M utangnya. Maka Zubair bin Awam ketika akan meninggal, beliau meninggal waktu perang, sekitar umur 60-an. Ini Zubair bin Awam termasuk orang paling pemberani di antara para sahabat. Ini jagoannya sahabat. Sahabat yang paling pemberani itu diantara dikatakan Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam. Ini jagoannya sahabat. Zubair bin Awam itu kalau perang paling depan, jalan. Begitu takbir Allahu Akbar, langsung maju. Itu kalau orang melihat, kalau ada dalam pasukan itu Zubair bin Awam, itu musuh itu sudah ketakutan duluan. Tapi dalam perang Siffin itu beliau mengatakan kepada anaknya Abdullah bin Zubair, anak Az-Zubair bin Awam, wahai anakku, kayaknya bapakmu hari ini mati. Hebatnya orang. Saya berkeyakinan besar bahwa saya akan mati hari ini. Maka diberikan catatan hutangnya. Bayangkan, begitu orang takutnya mereka sahabat itu dengan hutang. Catatan hutang dibawa perang, dan diwasiatkan kepada anaknya,
Dan beliau mengatakan tidak ada yang paling saya takutkan dan paling membuat saya gelisah kecuali hutang. Kita ini hutang terus. Kredit ini, kredit itu, bayarnya tidak tahu bisa bayar apa enggak. Zubair bin Awam beliau mengatakan tidak ada yang paling membuat saya gelisah dan membuat saya takut mati kecuali adalah hutang ini. Maka tolong bayarkan hutang saya. Kalau kamu tidak sanggup bayar hutang saya, maka minta tolonglah kepada maulaya, kepada tuanku. Anaknya tanya, siapa maulaka? Siapa itu? Kata Zubair, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika anaknya sulit membayar hutang, maka Abdullah bin Zubair berdoa, ya maula Zubair, wahai tuannya Zubair, tolong bayar hutang Zubair. Dan memang ternyata benar, Zubair bin Awam meninggal hari itu. Tapi Zubair bin Awam itu, beliau punya hutang itu bukan karena beli barang tidak jelas, bukan. Beliau punya hutang karena beliau dititipi oleh banyak orang. Jadi orang kepercayaan, orang sangat percaya sama beliau, orangnya jujur, dititipi banyak orang, tapi beliau tidak mau karena barang titipan itu tanggung jawabnya besar. Kalau rusak, kalau hilang berarti dia tanggung jawab. Maka Zubair bin Awam tidak mau. Setiap beliau dititipi uang, maka beliau mengatakan, uang ini saya anggap sebagai hutang. Karena hutang, maka uang itu bisa diputar. Bukan putar-putar begini maksudnya, bisa dimanfaatkan. Tapi kalau titipan tidak boleh. Orang nitip uang sama kita tidak boleh dimanfaatkan. Maka Zubair bin Awam tidak mau. Beliau mengatakan, uang ini saya anggap sebagai hutang, nanti ketika jatuh temponya saya bayar, insya Allah. Maka banyak hutangnya Zubair bin Awam ini, tapi hutang itu beliau putar. Maka beliau banyak beli rumah, beli tanah. Zubair bin Awam itu punya tanah luas, ya, dua bidang tanah yang luas, punya rumah 11 di Madinah, di ibu kota. Kalau hari ini misalnya orang punya rumah 11 di Jakarta, bukan 11 pintu, rumahnya 11, pintunya tidak tahu berapa. Punya rumah 11 di Madinah, ya, 2 di Basrah, 1 di Kufah, 1 di Mesir, dan masih punya 2 tanah luas. Itu yang beliau belikan dari hutang tadi. Dan ternyata ketika tanah itu dijual, rumahnya dijual, Masya Allah, itu hutangnya Zubair itu lunas semuanya dan masih banyak sisanya. Kata anaknya Abdullah bin Zubair, saya tidak akan membagikan warisan ayah kecuali setelah diumumkan selama 4 tahun di Mekah ketika orang haji. Nah, Zubair bin Awam itu rumahnya di mana-mana. Beliau, Masya Allah, itu Irak, Mesir, Madinah, itu bukan Irak, Mesir berapa kilo, ribuan kilo jaraknya. Maka Abdullah bin Zubair itu sangat khawatir nanti kalau harta warisannya keburu dibagi, nanti orang menagih hutang dibayar pakai apa, sehingga ditunggu 4 tahun. Tunggu dulu 4 tahun, 4 musim haji, padahal saudara-saudaranya sudah ayo bagi, kelamaan ini, ya.
Ternyata setelah utangnya dibayar semua, itu warisannya masih banyak tersisa. Dan Zubair bin Awam itu mewasiatkan hartanya kepada Abdullah, kepada anaknya, wahai Abdullah, sepertiga harta saya itu untuk cucu saya. Kenapa? Karena cucu tidak dapat harta warisan. Kenapa? Anak masih ada. Kalau anak masih ada, cucu tidak dapat. Maka kakek boleh berwasiat untuk cucunya. Maka Zubair bin Awam karena sayangnya sama cucunya, maka anakmu wahai Abdullah, saya wasiat untuk anakmu. Itu boleh. Jadi kalau kakeknya kaya, silakan wasiat untuk anak cucunya, untuk cucunya. Warisan untuk anaknya. Cucunya boleh mendapatkan namanya dari wasiat, maksimal sepertiga. Maka begitulah ya, sahabat itu memaknai hadis yang dipesankan oleh Nabi tadi. Zubair bin Awam itu Masya Allah, beliau beli budak dibebaskan, dan budak itu tidak murah. Kalau hari ini mungkin harganya seratusan juta ke atas lah. Manusia kok, orang, bukan kambing, bukan kerbau, manusia. Dibeli dibebaskan. Masya Allah, itu hobinya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, infaknya, sedekahnya. Begitulah ya mereka memaknai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ini ya, hidup kaya, panjang umur, hidup kaya, bahagia, mati masuk surga. Ini orang ya, beliau termasuk 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Dunianya Masya Allah ya, mati masuk surga ya. 10 orang yang dijamin masuk surga, salah satunya adalah Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Baik, mudah-mudahan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, untuk saya sendiri dan untuk kita bersama. Semoga kita bisa mengikuti jejak langkah sahabat mulia ini, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah bersama mereka semuanya di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.